kelistrikan pada sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari sel saraf atau neuron. Nah, sel saraf ini adalah bagian terkecil dari sistem saraf. Begini adalah struktur sel saraf. Nah, sel saraf ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu badan sel. Nah, bagian sini adalah badan sel. Yang badan sel ini terdiri dari inti sel yang di tengah, kemudian dikelilingi oleh sitoplasma atau plasma sel. Kemudian ada dendrit. Dendrit adalah, ini kan tadi sitoplasma. Sitoplasma memiliki pemanjangan, kemudian ada cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang kecil ini disebut dendrit atau cabang pendek ini disebut dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari neuron lain. Kemudian di sini ada cabang yang panjang. Cabang panjangnya ini dinamakan neurit atau akson. Berfungsi untuk meneruskan impuls ke neuron lain. Jadi misalnya ada impuls, misalnya di sini ada neuron lain, kemudian impulsnya dikirim lewat dendrit, masuk ke dendrit, kemudian masuk ke badan sel, kemudian diteruskan oleh neurit ke badan sel sel saraf lain atau neuron lainnya. Jadi fungsi utama neuron yaitu menerima dan meneruskan impuls. Impuls itu apa? Impuls merupakan rangsangan dalam bentuk pesan listrik. Ada beberapa hewan mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplugs merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Pada saat itu pula, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Ikan pari elektrik. Ikan pari elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik mulai dari 8 hingga sebesar tegangan listrik di rumah, yaitu 220 volt, tergantung dari spesiesnya. Tegangan listrik ini digunakan untuk menyetrum mangsa dan untuk melakukan pertahanan diri. Hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasanya menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki elektroreseptor berasal dari perairan. Belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Spesies Electroporus varii dapat menghasilkan tegangan sebesar 572 volt,
sedangkan spesies Electroporus voltae dapat menghasilkan tegangan sekitar 860 volt. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan itu diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh lele ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama kurang lebih 45 menit.